Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rosyid Al-Ato selaku pengampuh mata kuliah Hukum Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Kevin Mahrus Ali dengan NIM 230711605869 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam mata kuliah Hukum Islam, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir saya. Yang pertama, jelaskan alasan akademik perlunya hukum Islam. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 alasan kuat mengapa hukum Islam ini perlu dipelajari. Yang pertama, alasan historis, bahwasanya Indonesia sejak dulu itu sudah banyak kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri. Sebut saja Samudra Pasai, Kerajaan Demak Bintaro, Kerajaan Ternate dan Tidore, Kerajaan Mataram Islam yang sekarang menjadi Surakarta Hadiningrat dan juga Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian banyak sekali kerajaan yang berdasarkan hukum Islam dalam perlakuan hukum di kerajaan tersebut dalam hal jinayahnya. Nah, maka sudah sangat relevan jika hukum yang ada di Indonesia saat ini juga didasari kepada hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua, faktor sosiologis. Indonesia kita ketahui bersama adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara di barat. Maka hukum Islam bagaikan seperti hukum yang hidup, living law, artinya mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Misalnya saja dalam hukum perkawinan, kemudian hukum wakaf, kemudian hukum yang mengatur terkait pembagian hak waris dan lain-lain. Kemudian faktor yuridis. Banyak perundang-undangan di Indonesia ini yang berprinsip pada hukum Islam. Misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syariah, undang-undang hak waris, dan lain sebagainya. Jadi 3 alasan ini menjadikan hukum Islam itu sangat penting untuk dipelajari dan juga dikembangkan di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional itu ada di mana sih? Jadi, hukum Islam seperti yang tak jelaskan di awal, bahwa hukum Islam ini sejajar kedudukannya dengan hukum adat atau kebiasaan, serta juga hukum kolonial atau hukum barat. Jadi, sistem hukum yang di Indonesia ini bukan murni hukum ikut barat atau ikut kolonial, bukan juga murni hukum adat, tapi juga perpaduan kolaborasi antara hukum-hukum yang ada di Indonesia, yang tumbuh, berkembang, dan hidup di Indonesia. Hukum Islam bagaikan sebuah sumber hukum. Di lain sisi, hukum Islam itu juga sebuah implementasi dari negara Indonesia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Indonesia memang bukan negara agama atau menganut satu agama yang wajib paten begitu, tapi Indonesia negara yang beragama, seperti itu. Kemudian nomor 3, terkait pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Ada 2 pola utama, teman-teman. Yang pertama adalah pola formal legis,
eh, fo- pola formal legalistik dan juga pola form pola formal legalistik dan juga pola normatif. Nah, tambahannya adalah pola persuasif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pola formal legalistik, bahwa hukum Islam itu berlaku karena telah diangkat menjadi undang-undang atau peraturan. Contohnya adalah UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Yang kedua adalah pola normatif. Hukum Islam itu berlaku bagi setiap pemeluknya, sukarela tanpa paksaan dan berdasarkan keyakinannya murni ibadah. Misalnya sholat, kemudian puasa dan lain-lain. Jadi negara memberikan kebebasan. Artinya nggak ada orang yang dihukum karena nggak sholat, itu nggak ada. Tapi negara harus hadir untuk menyiapkan misalnya jam waktu sholat, kemudian tempat ibadah untuk sholat dan lain-lain. Maka negara itu mengakomodir kebutuhan untuk beribadah, tapi bila tidak melaksanakan ibadahnya itu tidak masalah karena itu adalah hak individu masing-masing. Itu namanya pola normatif. Berbeda dengan pola formal legalistik tadi, bahwa memang sudah diatur kalau melanggar peraturan tersebut maka ada hukumannya gitu. Misalnya terkait dengan penyalahgunaan dana wakaf, kemudian apalagi ya, banyak lagi contoh yang lain. Kemudian ada juga pola persuasif. Beberapa nilai dalam hukum nasional itu menganut sistem-sistem Islam begitu, walaupun tanpa menyebutkan Islamnya gitu. Misalnya prinsip keadilan dalam UU korupsi, kemudian dalam UU korupsi kan juga tidak boleh merugikan orang lain karena itu mencuri dan lain-lain. Itu salah satu nilai yang masuk begitu teman-teman. Kemudian yang keempat, contoh konkret dari tujuan hukum Islam dalam melindungi harta dan keturunan. Yang pertama, melindungi keturunan, hifz an-nasl. Contohnya, hukum Islam itu melarang zina, kemudian pernikahan yang tidak sah. Jadi melindungi jelasnya nasab ya. Misalnya juga di dalam Islam kan ada istilah masa iddah. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, masa iddah. Jadi seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah setelah bercerai sampai selesai masa iddahnya. Untuk apa tujuannya? Jadi agar nanti misalnya ada hasil perkawinan dari suami yang pertama itu tidak bercampur dengan hasil perkawinan dari suami yang kedua. Maka nanti jelas anak ini anak yang suami pertama atau anak suami yang kedua. Maka harus ada jarak di antara pernikahan tersebut. Begitu teman-teman. Jadi tidak boleh setelah bercerai dengan suami pertama langsung nikah dengan suami kedua, karena dikhawatirkan status anak yang lahir itu tidak jelas, sedangkan nasab itu sangat junjung tinggi dalam Islam. Nanti akan berpengaruh kepada pernikahannya, akan berpengaruh kepada hak warisnya, akan berpengaruh pada nasabnya, intinya begitu teman-temanku. Kemudian untuk melindungi harta atau hifz al-mal. Mal kan harta ya, kayak zakat mal itu zakat harta. Contohnya adalah larangan untuk mencuri, larangan untuk menipu, larangan untuk merugikan orang lain, kemudian kewajiban membayar zakat dan lain-lain. Semuanya itu adalah bertujuan untuk melindungi harta agar tetap suci, agar tetap menjadi haknya. Kemudian larangan-larangan seperti mencuri, kemudian menipu dan lain-lain itu untuk melindungi setiap muslim agar tidak dirugikan hartanya. Jadi hifz an-mal itu untuk melindungi harta setiap muslim, bahkan
juga berlaku untuk orang non-muslim. Artinya Islam tidak memperbolehkan untuk mengambil hak walaupun dia itu bukan non-muslim gitu. Karena ini adalah sebuah hukum yang melindungi semuanya. Jadi tidak membeda-bedakan seperti itu. Kemudian kenapa sih kok tetap diperlukan nomor 5 ya? Kenapa kok sih tetap diperlukan ijma dan qiyas? Padahal sudah ada Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu memang ada 4 ya teman-teman. Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Al-Qur'an dan Al-Hadis, Al-Qur'an itu firman Allah yang turun melalui Rasulullah SAW, dan Al-Hadis adalah sabda Rasul, perilaku Rasul, anjuran Rasul, perintah Rasul, itu semuanya masuk ke dalam Al-Hadis. Nah, sudah ada 2 sumber ini kok masih ada ijma dan qiyas? Jawabannya adalah karena waktu yang terus berkembang, problematika kehidupan itu juga berkembang karena manusia itu dinamis ya. Jadi perkara-perkara yang dulu tidak ada sekarang itu ada. Misalnya dulu nggak ada, banyak dulu nggak ada, misalnya dulu nggak ada narkoba, kemudian dulu nggak ada, misalnya nggak ada judi online, banyak dulu yang nggak ada dan sekarang ada. Nah, tujuan ijma dan qiyas itu untuk mengakomodir hukum-hukum fikih, hukum-hukum kehidupan, hukum-hukum yang mengatur kehidupan muslim itu agar tetap ada peraturannya begitu teman-teman, agar tetap ada tuntunannya begitu teman-teman, tapi tetap sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis, tapi ini dikembangkan oleh para ulama. Jadi ada 2 ya, tadi ijma dan qiyas. Ijma itu kesepakatan para ulama, jadi ada konsensus atau sebuah hal yang disepakati agar menjadi sumber hukum baru bagi umat Islam ketika menghadapi masalah kontemporer yang dulu nggak ada, zaman dulu nggak ada. Misalnya ya tadi, misalnya dulu nggak ada sabu-sabu, dulu nggak ada judi online dan lain-lain. Itu nanti diputuskan dengan ijma atau kesepakatan ulama gitu. Kemudian qiyas itu sebuah cara yang digunakan untuk menjawab masalah yang baru timbul saat ini atau yang zaman Nabi itu tidak ada dan memiliki kemiripan atau ilat. Jadi misalnya dulu hanya ada arak itu diharamkan oleh Al-Quran. Sifatnya arak adalah memabukkan, adalah membuat hilang akal, adalah membuat seorang itu tidak sadar, buat orang itu ya hilang kontrol dan sebagainya. Sifat arak itu hampir sama dan mirip sekali dengan sifat narkotika kayak sabu-sabu, ganja dan lain-lain, menghilangkan akal dan tentunya merusak tubuh. Sama kayak arak itu merusak tubuh, membuat orang menjadi bahkan kalau terlalu banyak minum arak itu bisa mati kan, karena berbahaya, air keras itu masuk ke dalam tubuh ya. Nah, maka ada qiyas atau sebuah penyamaan hukum gitu. Jadi hukumnya narkotika itu sama haramnya dengan arak begitu teman-teman. Nanti ada banyak sekali macam-macamnya qiyas itu, silakan dipelajari. Ada qiyas, pokoknya ada beberapa macam. Jadi gak cuma gitu aja, ada banyak sekali qiyas. Dan itu semua ya para ulama yang bisa memutuskan, karena mereka mendalami kitab, bukan hanya berdasarkan
intuisi mereka, bukan hanya berdasarkan pikiran mereka, tapi berdasarkan sumber hukum yang sudah ada. Misalnya jual beli judi online. Kemudian judi online kan dulu gak ada ya, tapi prinsip dari judi itu juga ada di judi online, ada di misalnya itu bingo dan lain, itu sama hukumnya, menjadi haram, menjadi dosa gitu teman-teman. Contoh lain kayak di kesepakatan ulama ya, di zaman Nabi Al-Quran itu kan ditulis dalam mushaf yang berpencar-pencar begitu. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan, ada di tulang dan lain sebagainya. Kemudian pada masa sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Utsman bersepakat untuk mengumpulkan dan membukukannya menjadi mushaf satu begitu, satu buku gitu. Meski hal ini tidak diperintahkan oleh Rasul, tapi ini diperbolehkan. Menjadi ijma para sahabat untuk membukukan Al-Quran demi menjaga kemurnian firman Allah begitu teman-teman. Kemudian contoh apa lagi ya? Sudah mungkin contohnya. Kemudian sekarang nomor 6 itu pertanyaan tentang urutan seseorang yang berhak menjadi wali nikah menurut hukum Islam. Apakah ayah biologis dari anak perempuan yang lahir di luar pernikahan bisa menjadi wali nikah? Kalau tidak, siapa sih yang berhak untuk menjadi wali nikahnya? Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang pernikahan, tentunya tidak terlepas dari wali nikah yang menjadi salah satu syarat dan juga syarat untuk menikah begitu. Di lain sisi dari mahar dan sebagainya. Urutannya menurut kompilasi hukum Islam pasal 20 dan pasal 21, wali nikah itu ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok derajat yang tidak boleh dilewati. Jadi ada kelompok yang paling prioritas, di bawahnya prioritas, kemudian ada di bawahnya lagi dan di bawahnya lagi. Kelompok yang paling prioritas atau paling berhak untuk menjadi wali nikah seorang perempuan adalah garis lurus ke atas. Ayah kandung ya, ayah kandung, kakek, kemudian kakek buyut. Kalau misalnya ayah itu gak ada, maka kakek. Kalau kakek gak ada, kakek buyut. Kalau kakek buyut gak ada, ya kakek buyutnya lagi, dan seterusnya, ayah ke atas terus. Kemudian kelompok kedua itu adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki yang seayah, serta keturunan laki-laki dari ayah atau keponakan. Jadi kalau misalnya anak perempuan ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada, kakek buyutnya nggak ada misalnya, tapi dia punya adik laki-laki, itu dia berhak untuk menjadi wali. Kalau misalnya punya kakak laki-laki, itu lebih berhak menjadi wali. Jadi kakak laki-laki dulu, kemudian adik laki-laki, kemudian keponakan. Kemudian kelompok ketiga yang tadi ya, kalau misalnya nggak ada 2 golongan yang saya sebutkan tadi, ada golongan paman. Jadi kalau ayah punya saudara laki-laki, atau bisa disebut dengan paman atau angkau, itu berhak untuk menjadi, boleh atau memiliki hak untuk menjadi wali. Misalnya sudah wafat, gimana pamannya, maka keturunan dari paman, keturunan laki-laki dari paman itu boleh menjadi wali gitu. Jadi gak boleh dilewati itu. Kita sebutkan lagi ya biar kita ingat. Tadi yang pertama, garis keturunan dari ayah, kayak ayah,
kakek, kemudian kakek buyut dan seterusnya ke atas. Kemudian kelompok kedua itu adalah saudara seayah. Misalnya punya seorang perempuan punya kakak laki-laki, kemudian kakak laki, atau punya adik laki-laki, itu boleh. Kemudian misalnya nih kakak laki-laki atau adik laki-laki itu sudah meninggal tapi dia punya anak atau kita sebut dengan keponakan dan itu laki-laki, itu boleh untuk menjadi wali karena dia keturunan dari saudara laki-laki kita. Kemudian kelompok ketiga adalah paman atau baik kakaknya ayah atau adiknya ayah yang laki-laki, itu boleh menjadi wali pernikahan. Kemudian kalau udah wafat pamannya gimana? Maka anak dari paman itu boleh untuk menjadi wali dari seorang perempuan tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, kelompok yang keempat itu adalah paman dari kakak. Jadi saudara laki-laki kakek atau ya saudara laki-laki kandung dari kakek atau saudara laki-laki seayah kakek atau keturunan dari mereka. Jadi misalnya kakek itu punya adik atau punya kakak dan dia masih hidup, dia bisa menjadi wali. Asalkan tadi ya yang 3 hierarki tadi udah memang gak ada. Kalau misalnya gak ada lagi, anak-anak dari mereka juga bisa. Jadi paman kakek, pamannya kakek, paman dari kakek. Itu ya teman-teman. Dan ada syaratnya juga, gak boleh sembarangan seorang wali itu. Wali menurut pasal 20 ayat 1 kompilasi hukum Islam itu harus laki-laki. Jadi perempuan gak boleh. Laki-laki beragama Islam. Jadi walaupun misalnya prioritas pertama ya kayak kakek atau ayah, tapi kakek atau ayah kalian bukan muslim, itu juga tidak memenuhi syarat. Kemudian balik, kemudian berakal, jadi bisa dipertanggungjawabkan dia bukan orang yang gila atau hilang akal gitu ya teman-teman. Kemudian gimana sih bila ayah itu dulu menikah dengan ibu, maksudnya kayak ayah biologis tapi di luar nikah gitu. Tadi pertanyaan yang kedua seperti itu. Maka secara hukum Islam itu nggak bisa untuk menjadi wali bagi anaknya. Maka hati-hati dalam pernikahan, jangan sampai menikah itu di luar perkawinan, karena yang menjadi korban adalah anaknya. Karena pasal 10 KHI, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah itu bernasab dengan ibunya. Jadi dia gak punya wali, kasihan, gak menjadi korban dia itu. Akibatnya kalau gak ada keturunan begitu, maka jawabannya adalah alternatif yang paling akhir adalah wali hakim. Wali hakim itu diatur sudah dalam pasal 23 ayat 1 bahwa dia itu wali yang ditunjuk oleh pengadilan agama untuk menjadi wali bagi seseorang. Tapi kan ada prosesnya, itu ada proses untuk ya dia benar-benar gak punya wali untuk menikah gitu ya teman-teman. Kemudian nomor 7 itu pertanyaannya adalah perbedaan antara waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Secara mudahnya begini, kalau waris itu adalah harta yang diturunkan setelah seorang meninggal. Jadi setelah seorang meninggal, hartanya itu diwariskan kepada orang-orang yang berhak. Yang berhak nanti siapa aja? Ada anak,
istri, orang tua, saudara dan lain sebagainya. Nanti lebih lengkap banyak. Kemudian tadi waris, wakaf. Wakaf ini adalah harta benda yang sudah kita niatkan, kita berikan untuk keperluan umat. Jadi ini sudah haknya umat, tidak boleh lagi diwariskan, tidak boleh lagi dijual dan lain-lain, gitu ya teman-teman. Kemudian tentang wasiat. Wasiat itu sebuah istilahnya adalah pesan untuk memberikan harta yang baik diucapkan atau dituliskan untuk diberikan ke siapa setelah dia meninggal, begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah hibah. Hibah itu adalah pemberian saat dia masih hidup. Jadi dia hidup diberikan atau memberikan sesuatu kepada seorang, itu diberikan hibah. Jadi ngasih, memberikan, gitu ya teman-teman. Jadi 4 itu yang utama. Tapi kalau kita mau ngomongin lebih lengkap, itu nanti ada masing-masing, mulai dari sumber hukumnya, kayak hukum waris ya. Hukum waris itu sumber hukumnya buku 2 pasal 171 dan sampai 193 dalam kompilasi hukum Islam. Kalau waris itu baru diberikan setelah pemiliknya meninggal dunia, dan ditentukan porsinya atau besarannya itu didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan peraturan yang berlaku. Penerimanya adalah ahli waris yang tentunya ya, mulai dari anak, yang tadi anak, istri, keluarga, kerabat dan lain-lain. Kemudian wasiat diatur dalam pasal 2 buku 2 pasal 194 sampai 209. Wasiat juga diberikan setelah pemiliknya meninggal. Nah, ada aturannya nih. Wasiat itu gak boleh lebih dari 1/3. Jadi gak boleh aku mewasiatkan bahwa seluruh harta aku diberikan kepada sini, itu gak boleh. Karena ada maksimalnya 1/3. Kalau misalnya memang mau ngasihkan, memang gak mau ngasih warisan lain-lain, ya itu harus dihibahkan saja, diberikan saja gitu. Nah, wasiat ini tidak ada ketentuan. Misalnya diberikan kepada ahli waris atau bukan, itu tidak ada ketentuan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pewaris gitu ya. Si pewaris gitu ya. Nah tadi hibah. Sekarang hibah itu pemberian tadi ya, buku 2 pasal 214 dan sampai 210 sampai 214. Diberikannya pada saat masih hidup. Jadi kalau teman-teman saat ini memberikan sesuatu dengan tujuan memindahkan kekayaan atau memberikan tanpa imbal balik dan sebagainya, itu namanya hibah, pemberian. Maksimal 1/3 kalau menurut KHI. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa boleh saja diberikan gitu, sesuai dengan keinginan. Siapapun boleh menerimanya. Dan wakaf itu buku 3 pasal 215 sampai 228. Wakaf itu juga diberikan saat seorang masih hidup dan diberikannya kepada umat, tidak boleh dijual, tidak boleh dilelang lagi, tidak boleh tidak boleh diwariskan dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Itu tentang hibah. Wakaf itu juga bersifat ini ya teman-teman. Wakaf itu bersifat selamanya. Jadi yang sudah diwakafkan tidak boleh berubah status menjadi hal-hal lain kecuali saat diwakafkan itu. Oke. Kemudian wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris seperti anak, kecuali ahli waris lainnya setuju, yakni berdasarkan pasal 195 ayat 3. Karena anak sudah punya jatah dalam hukum waris. Gitu ya. Nanti juga waris ini ada pembagiannya, jadi enggak rata gitu, karena nanti ada kita bahas di nomor 8. Bila mana anak perempuan bisa mendapatkan 2/3 harta warisan. Nah, teman-teman, 2/3 itu adalah maksimal warisan yang bisa diterima oleh seorang anak perempuan.
Dasarnya apa? Dasarnya adalah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayayn. Fa in kunna nisaan fawqa itsnaini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin mislu sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yurisi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la yadruna ayyuhum aqrabu lakum ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha aliman hakima. Yang artinya Allah mensyariatkan kewajiban kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak dan dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapatkan 1/6. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau telah dilunasi utang-utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Nah, itu teman-teman. Berikut itu adalah sebuah dasar firman Allah ayat kauliyah yang dikaulkan kepada kita semua, yang difirmankan Allah melalui Rasulullah SAW tentang ajaran atau pedoman untuk pembagian waris. Jadi sangat istimewa ya waris ini, sampai Allah menurunkan firman khusus untuk mengaturnya. Jadi bukan hanya hadis, tapi sampai firman Allah yang mengaturnya. Anak perempuan bila hanya seorang, dia memperoleh separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka sama-sama dapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Jadi istilahnya anak perempuan ini dapat lebih sedikit daripada anak laki-laki. Nah, syaratnya gimana sih seorang perempuan bisa dapatkan 2/3? Itu syaratnya pertama adalah jumlah jamak, minimal 2 anak perempuan atau lebih. Kemudian juga tidak ada anak laki-laki di antara mereka. Jadi kalau ada anak laki-laki, otomatis anak laki-lakinya akan mendapatkan lebih besar atau 2 kali lipat. Jadi dia gak bakal dapat sebanyak 2/3 gitu ya teman-teman. Jadi misalnya nih, seorang ayah wafat dengan harta 300 juta. Ahli warisnya itu cuma ada 3 perempuan tanpa laki-laki. Maka hal ini kan sudah memenuhi tadi ya, memenuhi istilahnya memenuhi syarat begitu ya. Maka hak anak perempuan tadi itu 2/3 seperti yang disebutkan tadi ya, 2/3 dari 300 berarti 200 juta. Nah 200 juta itu dibagi dengan 3 anak tadi,
Jadi 66,66666 gitu. Jadi 36 jutaan lah. 36,67 jutaan lah gitu per anak perempuan. Beda lagi nanti kalau misalnya ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki otomatis eh, anak laki-laki akan mendapatkan satu, jadi dua bagian anak perempuan itu jadi satu bagian laki-laki gitu. Jadi otomatis dia lebih banyak kalau laki-laki. Nah misalnya tadi kan ada sisanya toh ya. Jadi tadi dari 300 juta kan diambil 200 juta untuk 3 anak perempuan. Nah 100 jutanya untuk apa? 100 jutanya itu nanti ada beberapa skema dulu tergantung kondisi. Misalnya kondisi A, ada ahli waris lain atau asabah. Misalnya masih mempunyai ibu, mempunyai saudara kandung, masih mempunyai paman, maka mereka masih memiliki haknya gitu ya, masih memiliki haknya walaupun gak sebesar dengan anak perempuan tadi. Kemudian kondisi kedua, bila benar-benar gak ada nih ahli waris lain selain 3 anak tadi, maka hal tersebut menjadi apa ya, maka oh ya, tidak memiliki apa-apa kan, maka akan dikembalikan lagi kepada 3 anak perempuan tersebut secara proporsional gitu ya teman-teman. Jadi hal tersebut adalah mengatur pembagian hak waris. Kenapa sih kok sangat ketat gitu? Yang pertama adalah karena Allah sudah memfirmankan dan sangat jelas untuk hukum ini, hukum waris itu, tapi masih banyak sekali perbedaan pendapat dan juga cekcok dan istilahnya sengketa akibat dari warisan. Ya biasalah, harta itu memang manis ya, uang itu memang lebih tajam daripada pisau. Jadi gara-gara uang atau harta, saudara pun bisa saling berkelahi, anak dan ibu orang tua dan anak bisa saling tidak sabar dan sebagainya. Itulah harta ya teman-teman, cobaan dunia. Selanjutnya nomor 9, apa sih sebabnya banyak terjadi gugatan terhadap harta yang telah diwakafkan oleh orang yang telah meninggal? Biasanya yang membuat gugatan itu adalah ahli warisnya, biasanya anak, cucu dan lain-lain. Kalau menjawab pertanyaan ini ada beberapa alasan yang umum atau lumrah terjadi di Indonesia. Pertama, adanya kesalahan administrasi. Administrasinya itu buruk. Misalnya wakafnya itu hanya lewat lisan aja, kaul aja, ngomong aja. Aku mewariskan tanah itu. Udah udah dikasihkan tuh tanahnya untuk diwaris, untuk dihibah, untuk diwakafkan. Tapi gak dicatat di pencatatan sipil atau enggak diformalkan, dilegalkan gitu. Otomatis anak-anaknya nanti bisa aja orang tuanya ikhlas tapi anak-anaknya itu enggak ikhlas. Bisa aja anaknya ikhlas, cucu-cucunya enggak ikhlas. Nah, maka di situ muncul tadi konflik mengungkit-ungkit harta ayahnya, harta kakeknya, harta ibunya, harta orang yang udah mati meninggal itu. Tuh, jadi alasan pertama biasanya adalah administrasi yang tidak tercatat dengan rapi, tidak jelas, tidak legal, kurang baik lah begitu ya pencatatannya. Kemudian nilai ekonominya kan semakin naik, tanah itu kan tidak makin turun ya, semakin hari itu semakin harganya itu semakin naik, apalagi kalau jalan aksesnya itu dulu misalnya tanahnya ada di dalam hutan ya, tapi sekarang hutannya udah dibabat, misalnya tanah tersebut dekat dengan jalan raya, otomatis kan nilainya naik. Nah ini yang biasanya diungkit-ungkit oleh anak, cucu dan ahli waris di bawahnya. Kemudian kadang ahli waris itu juga gak paham kalau orang tuanya itu pernah mewariskan, kemudian dia gak paham tentang hukum waris dan sebagainya. Kemudian kadang-kala juga ada penyalahgunaan oleh pihak nazir atau yang diamanahi mengelola gitu. Misalnya amanahnya untuk membangun musola kok dijadikan sebagai stand jualan atau lain-lain. Otomatis kan
timbul ketidakpuasan, timbul konflik antara antara ahli waris dan juga dengan nazir itu tadi, gitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang kenapa sih, itu banyak banget alasannya, tapi kalau dirangkum mungkin seperti itu tadi. Alasannya nggak jauh-jauh dari kesalahan-kesalahan, human error dan lain-lain, gitu ya. Kemudian nomor 10, sebutkan beberapa jenis jual beli yang haram dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu ada beberapa jual beli yang haram. Pertama adalah jual beli gharar atau ketidakpastian, spekulasi. Misalnya aku beli mangga, tapi mangganya itu masih ada di pohon dan masih kecil-kecil, belum siap untuk dipanen dan lain-lain. Itu gharar, artinya ada spekulasi bahwa mangga itu bisa saja bagus, bisa saja buruk, bisa saja gagal panen dan lain-lain. Itu ada ketidakpastian, itu yang haram, gitu ya teman-teman. Kemudian membeli kucing dalam karung bahasa anunya gitu, jadi nggak tahu spekulasi barangnya itu kayak gimana gitu, tapi dibeli. Itu ada untungnya beli mystery box gitu. Mystery box kan kita beli kayak kita berharap dapat HP gitu ya, belinya 1.000 dapat HP. Itu ada spekulasi, ketidakpastian, itu gharar, itu haram di hukum Islam. Landasannya yaitu hadis Nabi SAW yang melarang gharar, hadis riwayat Muslim. Kemudian ada jual beli maishir, atau ada unsur perjudian atau unsur adu keberuntungan lah. Jadi kayak misalnya ya tadi kayak mystery box itu juga keberuntungan. Lotre, tiket lotre itu juga keberuntungan. Gacha, kemudian mesin pingpong mesin pingpong lah intinya, yang mengundi keberuntungan, itu juga nggak boleh teman-teman. Kemudian jual beli yang najash atau permainan harga atau tawaran palsu. Contohnya lelang di toko online, tapi ada oknum yang bagian untuk menaikkan harga gitu, terus jadi makin jadi kayak dimanipulasi gitu ya kayaknya. Sekarang mungkin ada yang kayak sebenarnya kayak cryptocurrency dan lain itu masih banyak perdebatan ya teman-teman terkait kehalalannya atau ini haram atau enggak gitu. Kemudian jual beli riba itu juga haram. Riba itu apa sih? Kayak penambahan nilai yang tidak sah. Misalnya aku minjam uang 10.000, kemudian dia yang meminjami itu ingin aku mengembalikan 20.000, itu yang 20.000 adalah riba, gitu ya teman-teman. Jadi riba itu hukumnya haram. Selanjutnya ada jual beli ihtikar atau jual beli atau penimbunan barang. Contohnya saat terjadi kemarin ya pandemi, itu banyak yang menimbun masker sehingga masker itu menjadi langka dan harganya naik. Saat harga naik, dia menjual dengan harga yang mahal. Itu yang haram karena nggak boleh. Rasulullah melarang hal tersebut. Kemudian jual beli barang yang haram. Jual beli homer, jual beli narkotika dan lain sebagainya, itu juga haram untuk akad jual belinya. Kemudian kita juga gak boleh jual beli di atas penawaran orang lain. Jadi kalau ada orang nawar, ditawar orang menawar, terus kita gini, misalnya si A itu menawar motor si B,
dan hampir sepakat. Terus tiba-tiba si C berkata, jangan jual ke dia, saya bisa bayar lebih mahal gitu. Itu tidak boleh karena merusak persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan dilarang dalam Islam. Kemudian intinya adalah jual beli yang atau transaksi yang merugikan, bukan merugikan sih, apa ya, yang menimbulkan ada unsur kecurangan, unsur kebohongan, menimbulkan ketidakridhoan, pemaksaan, ada yang merasa dizalimi, itu haram. Gitu ya teman-teman. Nomor 11. Sistem bunga yang mengandung riba tidak diperkenankan dalam perbankan syariah. Terus bagaimana caranya bank atau mereka itu mendapatkan keuntungan dari nasabah? Nah, jadi bank syariah itu memang tidak mengambil bunga dari nasabahnya atau dari pengguna jasa atau layanannya. Tapi mereka memiliki beberapa mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini halal karena memang tidak ada unsur riba di dalamnya. Nasabah itu menitipkan uangnya untuk dikelola bank dalam sebuah proyek produktif gitu, misalnya membiayai UMKM. Keuntungan dari UMKM tersebut dibagi dua sesuai kesepakatan di awal atau nisbahnya. Misalnya saya menitipkan uang ke teman untuk berjualan nasi goreng. Kemudian jika temanku tadi untungnya misalnya 1 juta, saya dapat 400.000 dan teman saya dapat 600.000. Saya 400.000, dia 600.000. Nisbahnya 40/60 begitu misalnya. Dasar hukumnya kalau di Indonesia adalah Fatwa MUI nomor 1 2020 nomor 1 garis miring DSN MUI ke 6 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Kemudian sistem jual beli atau murabahah biasanya digunakan untuk membiayai barang, motor, rumah dan lain-lain. Jadi bank itu membeli barang yang kalian inginkan dulu. Misalnya pengen beli motor, itu udah dibeli tunai sama mereka. Lalu bank itu menjual lagi ke kalian, tapi dengan harga yang sudah ditambah margin atau keuntungan. Nah, nasabah mencicil ke bank dengan harga yang sudah tetap sejak awal hingga lunas. Jadi kayak cicilan. Jadi nggak ada bunga di situ karena sudah diberi lunas oleh bank. Gitu ya. Jadi misalnya aku ingin beli HP harganya 20 juta. Aku pinjam ke bank syariah atau gini. Bank syariah akan membeli HP tersebut ke toko dengan harga 20 juta cash. Jadi dia gak ngutang ke mereka, cash. HP-nya itu dijual lagi ke saya, tapi harganya 22 juta. Nah, 2 jutanya itu adalah keuntungan bagi bank syariah. Jadi saya mencicilnya ke bank itu 22 juta. Jadi gak ada bunganya karena memang harganya 22 juta dijualnya oleh bank ke saya. Gitu ya. Jadi beda akad, beda pula hukumnya gitu. Aman ya untuk hal ini. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Terkait dengan apa sih yang menjadi ciri-ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi syariah? Jadi dua lembaga ini, baik gadai syariah, asuransi syariah, itu sebuah mekanisme dengan semangat ta'awun atau saling tolong-menolong. Gadai syariah atau rahan itu berbeda dengan gadai konvensional yang biasanya mengambil
bunga dari uang yang dipinjamkan. Tapi Gadai Syariah itu fokusnya pada pembiayaan jasa, yakni membantu orang yang butuh dana cepat tanpa menjeratnya dengan motif bunga. Ciri utamanya apa sih? Yang pertama adalah ada biaya ijarah, yakni nasabah hanya membayar biaya sewa tempat, penyimpanan, dan biaya asuransi atas barang yang digadaikan, misalnya emas. Uang pinjamannya utuh, jadi kalau pinjam 1 juta ya balikan 1 juta, nggak ditambahin 1.500.000 itu enggak, jadi 1 juta aja gitu. Tapi ada biaya ijarah, yakni biaya penyimpanan barang dan juga kayak biaya untuk menggaji pegawai dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kemudian asuransi syariah atau takaful, ini ingat dengan Upin Ipin ya, takaful asuransi syariah. Jadi asuransi syariah itu bukan berarti kita menjual resiko ya kepada perusahaan, jadi kayak tapi melainkan sebuah mekanisme di mana kita sama muslim itu saling membantu mengumpulkan dana untuk orang yang terkena musibah. Kita yang lagi aman ini, lagi selamat, itu membantu yang lagi sakit, membantu yang terkena musibah dan lain-lain gitu ya. Jadi nilai-nilainya adalah gotong royong dan juga berbagi resiko atau risk sharing. Ciri utamanya ada akad tabarruk atau hibah, jadi diberikan, kemudian atau disedekahkan, niatnya itu gitu. Kemudian kepemilikan dana, uang di dana bersama tetap milik peserta secara kolektif. Jadi perusahaan asuransi hanya menjadi pengelola atau wakif yang nanti mendapatkan upah atau ujrah, sama kayak tadi ya, mendapatkan upah atau bayaran. Jadi bukan ngambil keuntungan, tapi memang ada bayaran. Kemudian ada sharing of profit. Jika sampai di akhir tahun dana tersebut utuh atau masih ada sisa gitu, maka akan dikembalikan lagi karena surplus ya kepada kepada para peserta wakafnya gitu, peserta takafulnya gitu. Analoginya misalnya kayak kita urunan ke RT untuk mengumpulkan uang setiap bulan gitu, kemudian ada yang meninggal, kemudian untuk yang meninggal tadi dapat kafan, dapat nisan, dapat bunga-bunga dan lain gitu. Itu kayak gitu analoginya ya. Kemudian ada perbedaan utama tentang bank syariah, asuransi syariah, kemudian gadai syariah ya. Kalau bank syariah itu bisnis dan investasi, gadai syariah itu dana darurat, sosial, jasa gitu. Asuransi syariah itu prinsipnya adalah tolong menolong gitu ya. Kalau bank syariah itu juga untuk bagi hasil margin. Kalau gadai syariah itu biaya sewa atau penyimpanan barang, ijarah. Kalau asuransi syariah itu kayak kita sering tolong menolong, berbagi sebuah harta, jadi kayak hibah, sedekah gitu, membantu orang yang kesulitan. Alhamdulillahirabbil alamin. 12 pertanyaan untuk tugas akhir mata kuliah Hukum Islam telah selesai saya jawab. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga seluruh ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Rosyid Al-Ato, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya di dunia maupun di akhirat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, baik dalam saya berkuliah selama 1 semester ini, dalam saya mengerjakan tugas, dalam saya berinteraksi, berbicara maupun berperilaku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa saya, semoga semua ilmu yang telah diberikan oleh Bapak dosen
menjadi amal jariah yang pahalanya tidak akan terputus hingga akhir kiamat. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya Kevin Marus Ali dari S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.